Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak Mbak Tati ya, asisten saya, menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa ya follow Instagram saya juga @endangtarot. Sekarang kita mulai untuk melihat peruntungan atau hoki Anda hari ini dan bagaimana situasi kondisinya. Karena setiap orang ketangguhannya berbeda, setiap orang sudut pandangnya berbeda. Maka kita coba ini secara general ya. Yang pertama Aquarius, kemudian Pisces, Aries, kemudian Taurus, setelah Taurus Gemini, lalu Cancer, ya, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Libra ini ya. Virgo, Libra, kemudian Scorpio, kemudian Sagittarius, lalu Capricornus. Kita lihat ya. Oke, siap? Kita lihat satu persatu. Yang pertama Aquarius, 10 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Hari ini Anda tahu cara menggunakan atau memanfaatkan waktu yang ada, mengerjakan beberapa hal, memikirkan hal-hal yang krusial yang harus diselesaikan, dipikirkan, direncanakan. Karena kondisi situasi yang tidak biasanya gitu ya, kita semua berpikir tentang pembiayaan hidup, tentang mengkondisikan situasi yang ada dalam hidup. Seperti ada klien saya bilang, waduh orang semua work from home tapi saya tetap piket loh mbak, walaupun orang weekend di rumah, hari biasa di rumah, tapi saya tetap dapat tugas. Itu harus tetap semangat ya. Kadang kita juga perlu belajar banyak bersyukur atas apa yang dihadapi. Kenapa? Dikala orang bingung harus mengerjakan apa, dan mungkin kena PHK, tapi kita juga masih justru kita masih bekerja, masih diberi tugas walaupun agak kerepotan, dikurangi tenaganya, separuh masuk separuh libur misalnya gitu ya. Karena memang bagian pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Nah, buat seperti adik saya juga gini, Mbak, saya tetap masuk. Kenapa? Tempat kantor saya itu kan produksi bahan untuk membuat alat-alat perangkat medis seperti APD, masker dan sebagainya. Jadi bahan bakunya, jadi tetap produksi. Ya udah saya bilang tetap jaga, proteksi diri, staminanya ditingkatkan, jangan sampai ngedrop. Kalau capek istirahat gitu ya. Dan kalau keluar ya seperti biasa, message-nya buat semua nih ya, bukan cuma buat adik saya. Masker, sarung tangan, baju lengan panjang ya. Dan kalau memang sudah pulang kerja ya sudah, jangan mampir kemana-mana, malah itu membuat kita rentan terpapar virus COVID-19. Pokoknya sekarang ini kita berjuang, berusaha supaya problem bersama sedunia malah ya ini segera berakhir. Karena kalau saya perhatikan, saya dan suami ikutin perkembangan grafiknya itu malah makin naik. Yang di sekitar bulan Maret ya saya perhatikan itu masih sekitar 165 ribuan, sekarang udah 2 juta lebih. Bayangkan betapa cepatnya kayak meroket gitu ya, bullish. Jadi betul-betul membuat kita ketar-ketir. Kalau kita nggak bantu diri kita sendiri, nggak sama-sama berjuang,
Gak mungkin segala sesuatu menjadi lebih baik ya. Berkaitan dengan Aquarius, ini berkah dari langit. Bersyukurlah kalau Anda selalu menemukan jawaban, menemukan jalan keluar, menemukan solusi dari problem-problem yang dihadapi yang berkaitan dengan urusan apapun dalam kehidupan Anda ya. Karena ini adalah mendapatkan keberkahan dan dimudahkan. Jadi kayak sesuatu yang bisa dikerjakan, bahkan dampaknya bisa berkaitan dengan kehidupan Anda ke depan gitu. Nah, untuk asmara berpasangan, taburi cinta dan kasih sayang, tingkatkan kualitas cinta, quality time untuk meningkatkan ikatan batin, meningkatkan rasa kepercayaan. Itu penting dalam sebuah hubungan. Mudah-mudahan ini tetap terjaga buat Aquarius ya. Dan buat yang lajang, beberapa hal yang sekarang ini Anda pikirkan, buat yang mungkin lajangnya sudah membuka hati, lajangnya masih mau sendiri, yang dipikirkan sekarang ini prioritasnya adalah bagaimana melanjutkan harapan hidup ke depan. Di situasi pandemi COVID bukan hal yang mudah, bahkan di rumah, kalau dulu weekend ditunggu-tunggu, sekarang setiap hari kayak weekend, lebih banyak di rumah, memikirkan kegiatan apa yang harus dilakukan ya. Ini dibedakan buat yang masih tetap punya aktivitas kerja ya, karena hampir sebagian besar itu diminta untuk tidak keluar rumah, jaga jarak, social distancing. Semoga bisa mengambil nilai-nilai positif dalam hidup yang Anda hadapi. Dan buat yang sedang melakukan komunikasi, pendekatan dengan seseorang, jangan sampai putus komunikasi. Ini bagian dari silaturahmi dengan dia gitu, walaupun situasinya itu beda, karena yang dibahas berkaitan dengan menjaga diri, hati-hati, tetap sehat. Ya, kalau kita tetap sehat, insya Allah berdua di saat normal nanti bisa ketemu lagi gitu, bisa saling menjajaki. Coba kalau salah satunya lemah, tiba-tiba sakit gitu, terpapar virus ya, bisa tinggal kenangan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetap dialognya itu mengarah kepada peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas hidup, dan membahas hal-hal yang kreatif yang siapa tahu bisa menjadi sumber income ya. Kemudian berikutnya Pisces, As tongkat, elemen api, berkaitan dengan semangat. Ada beberapa hal yang menjadi pemikiran dari banyak orang bahwa hidup itu bisa bertahan, bisa survive asal memiliki semangat. Kenapa? Kalau semangat tuh kita muncul ide-ide brilian, ide-ide cemerlang, termasuk Anda yang hari ini mungkin lagi bingung ngapain ya, ngerjain apa ya, bahas sama siapa ya, diskusi dengan siapa. Dan kalaupun misalnya bermedia sosial juga gunakan dengan bijak. Ingatkan buat yang hanya menimbulkan kisruh, hoax gitu ya, ingatkan yang diposting salah, atau kalau memang mau menegur pun dengan menegur cara yang bijak ya, karena ada kalanya orang dengan emosi langsung menyampaikan sesuatu, yang penting hati puas gitu. Jangan, kalau sekedar untuk menyampaikan sebuah pengingat ya, sampaikanlah, yang penting orang jadi mendapatkan informasi mengarahnya kepada hal yang positif ya. Dan As tongkat, ini Anda diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu dan mengerjakan hal yang besar ya, memberi manfaat yang bisa membuat Anda melesat gitu ya. Jadi pastikan Anda sendiri bisa membantu orang lain untuk bisa bangkit, semangat, optimis, yakin bahwa apapun yang dihadapi akan bisa dilalui ya. Nah, untuk asmara berpasangan, pegang teguh amanah cinta, komitmen cinta, dan jangan menciptakan amarah atau api cemburu yang sebetulnya merusak kesakralan cinta, merusak suasana yang lagi enak gitu ya. Karena pembahasan yang berkaitan dengan masalah cemburu-cemburu itu ngabisin waktu, cuma bikin capek ya. Jadi kalau memang sekarang Anda merasa mendapatkan amanah cinta, jaga dan tunjukkan bahwa Anda dengan dia memegang teguh komitmen yang sudah diikrarkan berdua. Untuk asmara lajang, kalau ada seseorang yang sudah mulai membuat Anda dengan dia akrab, dijaga, membahas hal-hal yang membuat Anda dengan dia makin akrab, makin dekat, makin solid, bukan malah jadi tambah jauh gitu ya. Kan kadang dalam proses pendekatan penuh pertimbangan, kalau nggak cocok dia back off gitu ya. Jangan sampai. Jadi mudah-mudahan proses pendekatan Anda malah ke sasarannya. Yang memilih tetap sendiri, ada beberapa hal yang sudah menjadi catatan Anda hari ini mau dikerjakan, lakukanlah. Semoga semua berlangsung dengan lancar,
tidak ada yang terlupakan, dan apa yang Anda lakukan, komunikasi atau hal-hal yang Anda tuntaskan membuat Anda optimis, bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu yang menjadi jalan keluar dari tanda tanya Anda selama ini gitu ya. Ya misalnya, aduh lebih banyak di rumah nih, ngapain aja, ternyata Anda sudah buat tabel. Setiap hari ngapain aja, setiap hari menghasilkan apa, setiap hari berkreasi apa, setiap hari berkarya apa. Itu yang namanya cerdas menggunakan waktu dalam kehidupan. Berikutnya adalah Aries. Kesatria piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ada sesuatu yang membuat Anda menunjukkan jiwa kesatrianya, memegang amanah tugas kehidupan Anda hari ini. Misalnya menciptakan suasana yang tenang, sejuk, damai, bahagia, dan mengerjakan sesuatu yang membuat perasaan orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda, keluarga misalnya, itu merasa happy, merasa diperhatikan. Ini juga berkaitan dengan kegiatan ya, kegiatan Anda hari ini mungkin memang karena belum bisa kemana-mana atau yang pergi keluar membeli sesuatu kebutuhan mingguan gitu ya. Pastikan bahwa kalau bepergian ingin membeli sesuatu itu yang membuat Anda merasa puas, semuanya sudah tersedia. Tapi jangan sampai berlama-lama gitu, harus betul-betul menghemat waktu, social distancingnya itu tetap diterapkan, pergi keluar dengan protap pribadi Anda yang apa tadi saya bilang, iya, baju lengan panjang, masker, kemudian bawa sarung tangan plastik kalau punya, kalau enggak coba dicari di supermarket, biasanya dijual. Kemudian jangan lupa nanti kalau sudah selesai dibuang, tetap pakai hand sanitizer gitu ya. Dan selesainya sudah semuanya, kalau pulang buru-buru lepas pakaian, mandi dan bersih-bersih gitu ya, cuci tangan, baru deh Anda bisa berinteraksi dengan orang di rumah. Jangan sampai dari luar malah bawa virus, jangan sampai ya. Yang pasti hari ini kayaknya Anda sudah punya banyak rencana untuk dikerjakan dan membuat suasana jadi lebih tenang gitu. Kadang kalau terlalu lama di rumah juga kayak orang tuh geringgingen gitu ya. Dan untuk asmara berpasangan, buat pasangan merasa nyaman itu sebuah hal yang menyenangkan. Membuat pasangan tentram, damai, bahagia karena merasa dicintai, itu juga sesuatu yang akan membuat hubungan Anda dan pasangan tuh kokoh. Jadi pastikan Anda peduli, Anda sayangi dia, Anda berikan perhatian dia, maka Anda dengan dia itu lama-lama seperti kayak hatinya tuh udah lekat, seperti ya soulmate lah gitu ya. Jadi yang dia rasakan Anda merasakan, yang dia cemaskan Anda bisa rasakan. Itu yang lama-lama kayak orang bilang tuh pasangan tuh nyetrumnya kuat ya. Dan semoga hari ini ada banyak hal yang dibahas berkaitan dengan rencana ke depan. Untuk asmara lajang, hati belum menetap, tapi ada seseorang yang membuat hati Anda tuh berdegup gitu ya. Rasanya ada setruman, ada hal yang membuat tertarik. Tapi kan kita nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh ketemuan gitu ya. Hanya bisa chat, kemudian video call atau telepon gitu ya. Ini harus dijaga betul. Kalau memang Anda dengan dia ada rasa cocok, mudah-mudahan punya langkah yang jelas ke depannya. Kalau memang ada kecocokan, ya arahkan untuk bisa menjadi seseorang yang spesial dalam hidup Anda, dan dia pun harus Anda pastikan mempunyai sinyal yang jelas bahwa dia juga tertarik gitu ya. Yang memilih tetap sendiri, proses yang Anda lakukan di hari ini, seharian ini adalah berpikir bagaimana tetap menjadikan setiap waktu itu berharga, punya nilai, bisa mengerjakan A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya gitu ya. Karena untuk melanjutkan tahapan-tahapan yang Anda ingin, cita-citanya tuh terrealisasi. Jadi buat Anda kondisi sekarang ini tidak menjadi kendala, justru di kondisi yang terhimpit Anda malah lebih kayak ibaratnya tuh kayak tekanannya makin kuat, malah makin keluar hal-hal yang istimewa yang ada dalam diri Anda. Potensi dirinya makin
terasah gitu. Jadi manfaatkan dengan baik hari ini, pikirkan hal-hal yang positif yang bisa Anda lakukan, dan kalau perlu sesuatu yang memang menjadikan itu sebuah karya, ya publish dong ya di medsos ya, di Instagram, Facebook, kemudian YouTube. Kalau Anda punya, itu akan membuat orang mempunyai penilaian. Kalau tertarik, Anda akan dihubungi gitu ya. Berikutnya adalah Taurus, King of Wands, Raja Tongkat, elemen api, berkaitan dengan semangat. Ada beberapa hal yang membuat Anda bergairah dan yakin bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan mengarah kepada sesuatu yang bergerak maju, naik, bertambah, mempunyai perubahan, ada progresnya gitu ya. Nah, kalau ada beberapa yang kemarin menurut Anda kurang berhasil, kurang oke, lupakan, jangan kebanyakan nengok, nanti malah ngabisin waktu. Fokus dengan step-step berikutnya, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan diperbaiki. Ini akan mengubah situasi kondisi Anda dalam melaksanakan tugas tanggung jawab untuk menyelesaikan urusan-urusan yang memang masih terus bergulir ya. Dan untuk asmara berpasangan, ini adalah bagian dari proses di mana Anda yakin ke depan hidup Anda akan berwarna. Ke depan Anda dan pasangan selalu ada gairah cinta. Yang lalu biar berlalu, jangan pernah nengok lagi ke belakang karena hati Anda mungkin akan kesal, bete, nginget yang dulu-dulu. Tapi pastikan dengan yang Anda jalani saat ini dengan pasangan yang sudah banyak memberi warna kehidupan akan membuat Anda optimis, langkah ke depan mencapai cita-cita akan terwujud dan bisa semakin semangat untuk melangkah lebih optimis lagi. Optimisnya karena Anda yakin ada beberapa hal, proyek-proyek yang akan Anda lakukan disupport atau didukung, disemangati oleh orang yang Anda cintai ya. Untuk asmara lajang, ini menggambarkan lajang yang sudah membuka hati, siap untuk memulai sebuah hubungan baru. Karena yang kemarin mungkin pernah membuat Anda patah hati, sakit hati, kecewa, dipermainkan, kemudian banyak menimbulkan rasa tidak percaya atau cemburu atau sakit hati. Yang penting udah lewat, udah ya, nggak usah tengok lagi, bikin pegel. Never look back, straight forward ya. Jadi jangan tengok ke belakang, lihat ke depan, terus ke depan. Pastikan bahwa Anda akan menemukan seseorang yang lebih baik yang akan membuat hidup Anda bahagia. Jadi kalau sekarang ada yang lagi didekati atau ada orang yang lagi PDKT dan Anda srek, coba aja jaga komunikasinya ya. Yang kan kalau sekarang pasti kalau PDKT ya by phone atau lewat chat gitu ya. Kemudian yang memilih tetap sendiri, belum ada gebetan, belum ada kekeran, dan masih berpikir tentang bagaimana mengubah kondisi hidup lebih baik, ya sudah, fokus saja. Yang penting Anda yakin apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, pelan tapi pasti meningkat hasilnya, meningkat kualitasnya ya. Berikutnya adalah Gemini, 5 pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Anda sepertinya sekarang lagi berjuang, berusaha membunuh rasa bosan, membunuh rasa ketidaknyamanan atas kondisi situasi yang ada saat ini. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi tuntutan dalam hidup Anda. Beberapa hal yang harus diselesaikan, beberapa urusan yang harus dituntaskan. Tapi keterbatasan ini membuat Anda rasanya cukup berat untuk berjuang gitu ya, untuk meyakini bahwa Anda bisa berhasil. Tapi setiap orang yang mau all out, mengerahkan potensi yang ada dalam dirinya, pikiran-pikiran yang bisa dikuatkan ya, ibaratnya kita dongkrak ya, kita angkat semangatnya, maka Anda akan bisa mengalahkan rasa cemas, rasa takut, rasa galau, gamang, muram, dan sebagainya. Anda akan jadi pemenang atas diri Anda sendiri dan menjauhkan hal-hal negatif yang bergayut di pikiran. Jadi Anda harus berani dulu, bangkit dulu. Jadi segala sesuatu akan jauh lebih mudah dilaksanakan atau dikerjakan atau dilakukan. Jadi kalau sekarang hari ini Anda begitu pagi merasa aduh kok begini ya, capek, jenuh, begini melulu. Nah itu jangan sampai membuat dimunculkan, tapi pastikan Anda sudah langsung di switch gitu ya. Saya mau begini, mau ngelakuin ini, mau ngerjain ini, mau menyelesaikan ini. Nanti akan terus berkelanjutan, hal-hal positif hadir dalam hidup Anda. Dan Anda bisa jadi pemenang atas perjuangan hidup Anda sendiri gitu ya. Dan untuk asmara berpasangan,
keseringan ngobrol, kadang-kadang ada yang nggak penting, akhirnya keluar, akhirnya terucap, bisa menimbulkan pertengkaran. Maka kalau bersama bahas yang enak-enak aja, hindarkan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan, membuat suasana nggak enak, membuat perasaan tertekan. Ini yang akan bisa memperbaiki kondisi hubungan Anda dengan pasangan ya. Jadi jangan sampai membuat pasangan jengkel atau marah. Yang untuk asmara lajang, berjuang untuk memikirkan bahwa dia tidak akan dekat dengan siapapun, itu butuh ketenangan ya, karena Anda lagi galau, takutnya dia nanti malah akan nolak Anda atau nggak tertarik dengan Anda. Sebetulnya itu nggak usah dipikirin dulu. Kalau lagi dekat, upayanya aja Anda sudah berusaha seperti apa supaya bisa terkoneksi dengan dia, bisa berinteraksi atau ngobrol dengan dia. Kalau belum sama sekali berarti Anda belum berjuang. Maka berupayalah, coba. Kalau emang udah kenal, nggak ada salahnya kok dimulai dari nawarin apa, bertanya tentang apa gitu yang berkaitan dengan kehidupan yang umum, yang normal. Insya Allah itu bisa membuat Anda dengan seseorang yang disuka berkomunikasi ya. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, sekarang ini Anda lagi berusaha untuk bisa tetap survive, melepaskan rasa jenuh, bosan, cemas, paranoid gitu ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Jangan sampai mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup Anda sehingga mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau ngapa-ngapain takut, stres gitu ya. Nah itu dihindarkan. Anda harus tenang, yakin bahwa segala sesuatu akan bisa Anda kerjakan, dan sementara ini memang semua Anda kendalikan dari rumah. Berpikir segala sesuatu direncanakan dari rumah itu jauh lebih aman dan memproteksi diri Anda jangan sampai terpapar virus COVID gitu ya, COVID-19. Dan mudah-mudahan saja segala sesuatu yang bersumber dari kecerdasan, ide-ide yang muncul akan membuat Anda mampu memunculkan ide-ide tersebut dan mengalahkan kondisi yang membuat Anda merasa terjepit, terhimpit, bingung, bermasalah dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Tapi kalau Anda betul-betul serius, mengerahkan kecerdasan yang Anda miliki, maka akan menjadi pejuang yang tangguh dalam situasi yang sesulit apapun. Anda tahu cara menyelesaikannya, menemukan jalan keluarnya ya. Berikutnya adalah Cancer. King of Pentacles, Raja Koin. Cancer hari ini ingin mengkondisikan situasinya tenang, gak gaduh, gak rame, ingin stabil. Yang dibahas mungkin berkaitan dengan flow kehidupan yang ada di hari ini, mau ngapain, mau ngerjain apa, mau komunikasi dengan siapa, mau menyelesaikan apa. Ini menggambarkan seorang raja yang terencana dengan baik semua urusan-urusannya, dia berkomitmen dengan waktunya, berkomitmen dengan janjinya. Jadi kalau Anda hari ini berjanji menyelesaikan apa gitu ya, mau menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan kebutuhan di rumah atau kegiatan yang sedang Anda selesaikan, report pekerjaan yang Anda pikir waktunya hari ini cukup longgar, nggak kemana-mana, ya sudah, karena besok harus diserahkan misalnya gitu ya. Apapun yang Anda lakukan, yang penting Anda bisa enjoy. Di sini Raja Koin orang yang sangat teliti, hati-hati, dan figurnya itu atau sosoknya itu diharapkan banyak orang gitu. Buah pikirannya, ekspresinya, ide-idenya, inisiatifnya, dan mudah-mudahan Anda berinisiatif tentang sesuatu hal di hari ini yang direspon positif oleh mereka yang berkaitan dengan urusan Anda di hari ini, walaupun sebatas lewat telepon atau teleconference, video call gitu, apapun itu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, ini adalah gambaran sosok figur yang ingin agar hubungan dengan pasangan itu tenang, tentram, stabil, terpenuhi, bertanggung jawab atas apa yang jadi kebutuhan, dan menyelesaikan semua hal yang menjadi tanggungan. Raja Koin itu figur yang memang seperti kesatria. Dia tahu apa yang harus dilakukan, ibaratnya gini, turun ke bumi, dia tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Nah, sebagai Raja Koin, di sini Raja Koin dia memenuhi semua tugas tanggung jawab,
dan urusan-urusan yang menjadi kewajiban utamanya, dan itu menjadi catatan karma baik kalau semua diselesaikan dengan sepenuh hati, keikhlasan, dan penuh kesadaran. Semoga hari ini bisa dimanfaatkan segala hal yang Anda lakukan dan tidak ada yang sampai terlewatkan. Kalau punya rencana setiap menit, setiap waktu, dan di satu hari penuh ini Anda gunakan dengan baik, insya Allah apa yang sudah Anda rencanakan dapat memenuhi keinginan Anda, membuat orang lain bahagia, dan kecemasan atau kegalauan itu bisa diredam. Karena kebanyakan di rumah banyak yang bersuara galau nih, halu nih, capek nih, mati gaya, lelah batin. Waduh, kita mencoba dari sudut pandang yang positif bahwa kita punya banyak waktu, memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa berkarya, mengekspresikan diri. Dan Raja Koin ini simbol Cancer yang kreatif. Jadi jauhkan keluhan karena dia akan mematikan daya kreativitas Anda ya. Untuk asmara berpasangan, meneduhkan suasana, membuktikan rasa cinta dan perhatian pada pasangan, ini akan membuat suasana jadi tenang, tentram, damai, bahagia, dan diwarnai kehidupan Anda dengan suasana saling mencintai, bukan saling memusuhi atau saling mencurigai. Itu yang harus dijaga. Untuk asmara lajang, beberapa hal yang menjadi pertimbangan Anda untuk bisa dekat adalah seseorang yang menurut Anda dewasa, mandiri, selalu punya cara untuk bisa menyikapi situasi kondisi hidupnya, bukan tipe pengeluh. Nah, kalau Anda sedang dekat dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan, coba dijaga ya. Tunjukkan juga bahwa Anda orang yang memang layak buat didapatkan gitu, atau layak buat didekati. Maka komunikasi yang terjalin itu adalah sebuah kemudahan untuk meyakini bahwa ke depan Anda dengan dia akan menemukan kecocokan ya. Tapi sekali lagi komunikasinya jaga dengan pembahasan yang universal. Jangan sampai kalau ada orang ngobrol tuh eyel-eyelan, saling mau menang, saling menjatuhkan kadang-kadang. Nah, ini gagal deh kalau pendekatan pasti ya. Nah, yang memilih tetap sendiri, fokus dalam kehidupan Anda sekarang ini adalah menata perekonomian pribadi, membuat kesejahteraan secara kehidupan di lingkungan Anda. Jadi kalau kesejahteraan ada dalam kehidupan Anda itu berarti membantu kesejahteraan keluarga, karena Anda mungkin diantaranya adalah tulang punggung, kemudian kepala keluarga, atau bagian yang mensuplai dan dibutuhkan kontribusinya untuk menghidupi atau menafkahi keluarga. Di sini Raja Koin sangat bertanggung jawab dengan apa yang harus diselesaikan atau dituntaskan di hari ini yang berkaitan dengan masalah finansial. Mudah-mudahan perencanaan Anda ini berjalan mulus dan tidak ada satu hal yang menjadi kendala ya. Berikutnya adalah Leo, Ratu Pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran. Ini adalah simbol perempuan tangguh, keras, bahkan ada yang bilang cerewet gitu ya, yang mengharuskan apa yang dia inginkan itu terwujud, terrealisasi. Nah, buat Anda yang hari ini ingin sekali semua yang ingin dikerjakan bisa terwujud, maka pastikan ya diterapkan kedisiplinan bahwa memulainya itu tepat waktu, disesuaikan kemampuan tenaganya ya, jangan sampai ngedrop gara-gara punya urusan mengerjakan ini, menyelesaikan ini, menuntaskan ini, atau capek Anda ngedrop. Nah, saat ini tuh yang dibutuhkan orang tuh staminanya yang kuat ya, imunitasnya meningkat, kemudian tenaganya juga kuat gitu, jangan sampai ngedrop loyo aplek gitu ya sehingga kesentil dikit sama virusnya langsung buk. Nah, loyo deh, jangan sampai. Kita harus tetap menjaga stamina, bersemangat, tapi tetap dengan ukuran kemampuan kita. Jangan melebihi tenaga, yang ada nanti delewer kata orang bilang ya, loyo, ambrol, ambiar. Gak mau kan? Nah, pastikan kecerdasan yang digunakan juga harus menggunakan kecerdasan batin, di mana Anda tahu ukuran, takaran, kewajaran dan sesuatu yang
bisa diterima oleh diri Anda juga orang lain tentunya. Jangan sampai Anda mau tapi orang lain merasa terganggu, itu namanya nggak selaras. Yang lain malah bisa jadi mengumpat kalau kita membuat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang lain ya. Oke, untuk asmara berpasangan, hindari sikap yang membuat pasangan merasa jenuh, jengah gitu ya, merasa terganggu karena egoisnya yang dikedepankan. Jangan sampai Anda mengesankan suka memaksakan kehendak, mengesankan selalu minta dituruti, atau mengesankan selalu mau didahulukan, diprioritaskan. Padahal ada banyak pertimbangan yang harus dibahas bareng gitu. Jadi kalau Anda sudah bisa tepo seliro atau tenggang rasa, atau ada yang saya gini, tepo seliro, apa sih Mbak, tepo seliro, tenggang rasa? Tenggang rasa itu apa? Waduh, apalagi bahasa Indonesianya ya. Saling mengerti lah ya gitu, saling mengerti dan saling menghargai gitu. Jadi mengkondisikan situasinya tuh sama-sama paham. Kalau lagi sama-sama sulit ya jangan memaksakan kehendak. Kalau situasinya nggak memungkinkan juga jangan dipaksakan gitu. Ini yang akan membuat hubungan bisa lebih tenang. Jangan dibuat gaduh atau dibuat tegang. Akan muncul perasaan stres dan hubungan malah jadi kayak neraka gitu ya. Panas, emosi. Harus tenang, sabar. Dan justru kalau orang saling damai, saling rukun, yang hadir di batin masing-masing itu doa. Jangan sampai kalau kesal, marah, benci gitu yang dimunculkan itu adalah umpatan. Nggak berhasil nanti, gitu, jangan sampai ya. Nah, untuk yang asmara lajang, kalau sekarang betul lagi mengejar seseorang yang Anda suka, boleh mengejar, boleh menginginkan dia, tapi jangan sampai di luar kewajaran, karena ada orang yang suka memaksakan keinginan, yang penting harus dia, yang penting dapat dia, yang penting harus jatuh cinta. Nggak bisa begitu juga gitu ya. Kalau kita memang punya sesuatu yang layak buat disuka, yang membuat orang lain jatuh cinta, ya kita harus sewajarnya, harus menggunakan cara yang elegan, yang masuk di akal. Jangan sampai kita misalnya gunting dalam lipatan, kemudian cheating atau curang gitu ya. Yang kita dekati misalnya ternyata orangnya udah punya pacar, bahkan pacarnya punya teman gitu ya. Kan ada tuh di luaran begitu. Nah, Anda harus yakin bahwa usaha Anda ini karena Anda punya intuisi bahwa dia pun suka. Nah, kalau seperti ini dijajaki itu akan mengarah kepada sebuah proses hubungan yang semakin baik, yang akan mengarah kepada kecocokan gitu. Jadi kalau memang dia sendiri nggak ada desiran, ya udah switch aja, cari yang memungkinkan merespon bagaimana perasaan Anda. Yang memilih tetap sendiri, perjuangan buat hidup saat ini mungkin terasa berat, tapi orang yang mau berjuang jauh lebih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan perubahan dalam kehidupan ketimbang orang yang mungkin malas atau menggantungkan peruntungannya pada orang lain, atau mungkin membuang waktu dengan sia-sia. Jangan sampai lakukan itu. Seperti yang Anda perjuangkan saat ini, boleh berjuang mati-matian tapi tidak menghalalkan segala cara. Karena kalau kita melakukan segala cara, kadang nggak lagi pakai kewajaran. Ibaratnya kayak halal haram semua boleh gitu. Nggak boleh begitu. Harus tetap menjalani prosesnya yang on the track, yang tidak menyalahi hukum gitu ya, tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi norma. Dan kalau Anda berjuang mati-matian dengan kesungguhan, justru yang ditimbulkan buat orang lain nanti adalah simpati dan empati ya. Berikutnya adalah Virgo. 8 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Ada beberapa hal yang sekarang ini Anda tuh yakin bahwa pelan tapi pasti apa yang Anda lakukan walaupun sulit akan berbuah manis. Kegiatan yang saat ini buat Anda tuh antisipasi dari hal-hal yang bisa saja terjadi. Misalnya kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi, kesulitan informasi. Apapun yang kaitannya dengan urusan pekerjaan, Anda sudah mencoba mengantisipasinya dengan pelan, fokus, Anda selesaikan, Anda tuntaskan, Anda rencanakan dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran. Karena Anda yakin orang yang mau berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kesabaran, teliti dan hati-hati,
hasil yang diperjuangkan kembali lagi kepada diri kita ya, dibanding orang yang cuek, ogah-ogahan, malas, menggantungkan segala sesuatu dengan ya ibaratnya ya udah kalau udah kayak gitu nasib saya. Nggak bisa gitu. Anda harus membuktikan bahwa Anda berjuang untuk sebuah perubahan hidup yang lebih baik ya. Nah, untuk ini karena 8 koin, pelan tapi pasti orang ini memahat koin yang naik. Jadi kalau ada yang merasa aduh Mbak Endang hidup saya tuh malah tambah sulit. Nah, di sini diingatkan berjuang, jangan nyerah, hasilnya akan terlihat, tapi ke depan. Jangan yang sekarang, baru mulai juga udah menanyakan hasil, ya nggak sinkron dong. Anda harus berjuang sungguh-sungguh. Nah, untuk asmara berpasangan, sama juga. Dalam menjalin sebuah hubungan itu, jangan sampai Anda tuh pasif, pesimis, apatis gitu ya. Jadi, sepertinya cinta itu bukan seperti apa ya, kehidupan. Padahal kalau diibaratkan cinta itu seperti pohon, dia harus dipupuk, harus disirami, harus dijaga. Bayangin nanam pohon pepaya dari kecil dikasih pupuk, disirami, tapi nggak dijaga, ditinggal sedikit dipatol ayam, daunnya terondol gitu kan. Nanti lah gimana sih, udah dijaga, ditanam, berdaun bagus, hijau, tiba-tiba baru agak tinggi satu betis, udah terondol apa daun-daunnya. Sama juga dengan cinta, jadi harus dijaga, dirawat dengan kehati-hatian, kesabaran, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga kualitas cinta itu sendiri. Apa kontribusi Anda dalam membangun sebuah hubungan? Bagaimana rasanya kalau dia nggak ada, Anda kehilangan atau enggak? Begitu juga dia, Anda juga harus berandai-andai. Kalau Anda tidak ada atau Anda hilang, kehilangankah dia? Nah, biasanya sesuatu yang sudah mewarnai kehidupan, saling mewarnai, itu kekuatan yang ada itu betul-betul rekat ya. Jadi jangan juga memberi celah pihak ketiga untuk merusak hubungan yang dibangun dengan susah payah. Nah, yang saya ingatkan juga, dalam membangun sebuah hubungan itu harus dijaga dengan baik, disirami, disuburkan, dijaga, dirawat. Dan kalau memang Anda betul-betul menjaga hubungan itu, kelak Anda akan bisa panen buahnya, memetik hasilnya dengan merasakan bahwa Anda orang paling beruntung di dunia karena memiliki seseorang yang luar biasa. Dibandingkan ketika Anda malah berkhianat atau misalnya tergoda gitu ya, orang nggak akan pernah mau lagi ngingat pernah dekat atau pernah menjalin hubungan dengan Anda karena dianggapnya sesuatu yang nggak layak buat diingat. Jangan sampai itu terjadi ya. Maka belajarlah untuk menjadi seperti pemahat koin ini. Pelan tapi pasti koinnya makin naik. Dan 8, semua upaya itu akan kembali lagi pada Anda ya. Nah, untuk asmara lajang, kebanyakan para lajang itu suka nggak sabar, PDKT, kemudian maunya cara apapun dia harus jatuh cinta. Ini yang nekat, cinta buta ya. Tapi buat orang yang selalu malu-malu, riko-pekiwo, kadang-kadang seperti ya kayak ala-ala merpati gitu ya, jinak-jinak merpati, itu justru yang bikin greget. Jadi kalau memang Anda mau dekat dengan seseorang, jangan sampai kesannya tuh sukanya tuh suka gila gitu ya, cinta gila. Jadi ngudak-ngudaknya bikin gak nyaman. Harus tenang, sabar. Anda juga dalam proses pendekatan harus pakai pattern gitu ya, pakai aturan, pakai adab gitu. Jadi harus melihat apakah dia nyaman, apakah memang berkenan berkomunikasi dengan kita, apakah dia juga ingin menjadi orang yang dekat dengan kita. Kita harus pakai rasa. Rasa yang terhalus itu bisa punya takaran, kayak punya ukuran, punya rasa gitu. Kalau memang oke, lanjut, kalau enggak ya udah skip aja. No hard feeling gitu ya. Jadi nggak usah dibawa ke hati, sedih, nggak bisa deket, nggak usah. Masih banyak bunga-bunga dan kumbang-kumbang yang bermekaran dan berterbangan di luar sana gitu kan. Kan belum nyantol dengan satupun ya. Jadi harus tetap optimis. Nah, buat yang memilih tetap sendiri, fokusnya sekarang ini adalah mencari jalan keluar bagaimana bisa menambah income untuk memenuhi kebutuhan. Karena di situasi sekarang ini ternyata kebutuhan finansial justru makin bertambah. Memang diirit gitu ya, biaya transportasi, biaya ngopi-ngopi gitu ya. Tapi ternyata kebutuhan yang lain bertambah. Misalnya kalau di rumah ya listrik bertambah, kemudian yang suka masak-masak
gasnya cepat habis gitu ya. Kemudian pump nyemprot-nyemprot tanaman jadi lebih sering ya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak disangka-sangka pembiayanya naik. Ini yang dipikirkan. Sekarang Mbak Endang nggak usah mikirin cinta-cintaan saya sebagai lajang, mikirin gimana bisa bantu orang tua, bisa memenuhi segala urusan yang berkaitan dengan masalah keuangan dalam hidup saya, dan ingin tetap bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan masa depan. Good ya. Jadi yakinlah kalau orang yang produktif dan kreatif, segala hal yang menjadi penghalang akan lewat ya. Berikutnya adalah Libra, the world. Ini gambarannya Anda tuh merasa walaupun dalam lingkup yang kayak orang tuh lagi social distancing gitu ya, lagi lockdown diri, nggak kemana-mana, tapi Anda pandai sekali memanfaatkan IT ya, fasilitas teknologi, di mana Anda bisa melakukan komunikasi, menjual produk, berbisnis, dan segala hal Anda manfaatkan dari rumah. Anda kerjakan dari rumah. Kalaupun harus keluar, Anda memang seseorang yang sangat diperlukan dan memang harus menjaga posnya sebagai petugas, misalnya melayani publik, sebagai pekerja yang ada di bisnis yang dibutuhkan oleh publik gitu. Apapun itu, Anda selalu ingin kualitas hidup Anda itu makin meningkat ya, bisa membuat jadi itu sebuah pegangan hidup bahwa Anda nggak perlu berkecil hati dengan keadaan seperti sekarang, tahu jalan keluarnya, tahu pemecahannya, tahu menyikapinya, dan ini akan memberikan influence positif buat orang-orang yang ada dalam lingkungan kehidupan Anda. Nah, untuk asmara berpasangan, kadangkala kebersamaan yang lebih sering ini akan melihat kualitas hubungan Anda dengan pasangan itu justru malah makin meningkat. Jadi ada banyak hal yang perlu didiskusikan dan pembahasannya itu tentang sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Di situasi seperti sekarang mungkin bisa ngebahas nanti kalau udah reda, bisa aja Anda mulai dari perencanaan membahas tentang dimulai liburan nanti dari tahun 2021 di pertengahan misalnya, karena nggak yakin gitu kan virus ini benar-benar lenyap itu di tahun ini, belum tentu kan, ada masa inkubasinya. Kita selesai kapan, hitung lagi 3 bulan mundur, 3 bulan mundur harus produktif lagi, ngumpulin uang berapa bulan mundur gitu kan, berapa bulan ke depan gitu ya. Nah itu yang hitung-hitungnya tuh harus matang. Jadi kalau misalnya Anda dan pasangan bisa mengkomunikasikan secara luas ya, bahasanya benar-benar ke depan gitu ya, visi misinya udah ke depan, wah ini akan membuat Anda optimis berdua gitu ya, nggak ada yang namanya pesimis atau cemas, parno, udah nggak ada cerita ya. Nah untuk yang asmara lajang sekarang masih terus mencari dan melihat dengan lebih luas lagi sudut pandangnya, karena kondisi yang terbatas ini Anda lebih sering komunikasi lewat WhatsApp, lewat telepon, video call, kemudian media sosial yang dimanfaatkan untuk bisa chit-chat gitu ya. Komentar-komentarnya kan kadang berkelanjutan tuh ya. Nah ini sebetulnya memberi kesempatan Anda untuk memilih apa yang akan Anda siapa yang akan Anda dekati. Itu sebetulnya menakar dan mengukur kualitas salah satu pribadi-pribadi lajang yang memenuhi kriteria Anda. Dari situ Anda bisa lihat cocok nggak ya, serp nggak ya gitu. Tinggal setelahnya lanjut komunikasinya. Yang memilih tetap sendiri, apapun yang dilakukan di hari ini buat Anda harus mempunyai nilai, harus memberi nilai positif bagi kehidupan Anda atau orang lain. Jadi kalau sekarang ada beberapa hal yang lagi terus dilanjutkan kegiatannya di rumah, diselesaikannya lewat teleconference gitu ya. Semoga ini berkaitan dengan menstabilkan segala hal yang ada dalam kehidupan Anda, baik urusan kerja, bisnis, atau yang berkaitan dengan urusan keluarga ya. Berikutnya adalah Scorpio. 8 piala elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini mungkin
karena banyaknya kegiatan sebelum adanya wabah, buat Anda yang sekarang lebih banyak bergiat di rumah, jadi gemes gitu ya, pengen rasanya keluar, pengen rasanya belanja-belanja lagi, nonton konser lagi, nongki-nongki cantik lagi gitu ya, ngopi-ngopi sama teman sahabat, ngumpul, kemudian pergi ke satu tempat yang menyenangkan, membahas sesuatu, diskusi publik, apa saja. Kejenuhan itu harus diantisipasi, harus disiasati, jangan sampai Anda jadi halu gitu ya, jadi tertekan, malah jadi stres, malah menurunkan imunitas. Anda harus tahu, harus banyak belajar bersyukur bahwa apa yang ada dalam kehidupan Anda sekarang ini sebetulnya banyak yang dimudahkan, harus disyukuri. Di sini 8 piala, tapi Anda ingin pergi meninggalkan semua yang ada. Jangan sampai semua yang dirasakan itu berasal dari diri Anda. Misalnya Anda yang memantik kekesalan, kejenuhan, yang menciptakan ketidaknyamanan. Jangan sampai. Jadi Anda harus melihat ke bawah, banyak sekali orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan situasi kondisinya karena mungkin lingkungannya sempit gitu ya, kondisinya terbatas, dan Anda sendiri berada di situasi yang sebetulnya bisa dikatakan cukup bagus gitu. Dari 8 piala ini digambarkan Anda tuh semua yang diinginkan itu ada ya, istilahnya mau makan, mau minum, mau tidur, mau nonton televisi maksudnya ya, semua bisa disiasati. Anda mau mengerjakan sesuatu, ada bahan-bahannya yang bisa dilakukan gitu. Jangan sampai membuat Anda jadi ingin ini ingin itu, akhirnya melanggar larangan-larangan ketika social distancing. Kalau Anda sampai sakit, yang repot bukan cuma Anda tapi satu keluarga. Dan yang menyedihkan adalah ketika Anda misalnya jatuh sakit, terpapar virus, itu nggak bisa ditengok, nggak ada yang jagain. Kalau Anda termasuk yang manja dikit-dikit, dikit-dikit merengek, minta minum, minta kue, minta makan, minta sendok, minta ini, aduh nggak bisa ya. Anda bisa yang ada kerepotan. Maka sekarang buat Scorpio, pikirkan hal-hal yang membawa manfaat, bukan membawa mudarat ya, bukan membawa hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita. Pastikan segala sesuatu yang Anda kerjakan hari ini dimulai dari memanfaatkan apa yang Anda miliki, apa yang sudah terpenuhi. Jadi belajar bersyukur itu akan membuka ide-ide cemerlang dalam hidup Anda dan menjauhkan pikiran-pikiran negatif dari diri kita. Nah, untuk asmara berpasangan, kalau lagi dalam kondisi seperti sekarang ini, yang paling bagus itu kan meningkatkan kualitas komunikasi. Bukan ngulik-ngulik masa lalu, bukan ngulik-ngulik tentang mantan-mantan, bikin ribut dan bikin pikiran negatif. Oh pasti selingkuh, oh pasti nggak setia, akhirnya begitu kan. Nah, lebih baik bahas tentang hal-hal yang sudah dialami berdua, diperjuangkan berdua, dirasakan berdua. Ini akan meningkatkan kualitas cinta antara Anda dengan pasangan ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau belum ketemu jangan sedih, tapi kalau Anda dekati seseorang juga harus serius. Jangan baru dekat, nggak cocok, tinggal. Baru dekat lagi, nggak asik, tinggal. Baru dekat lagi, ternyata makannya ngecap gitu ya. Saya juga sebel kalau ada orang padahal kan kita diajarin dari SD gitu, kalau makan bibir rapat, ngunyah dengan tetap bibirnya tutup gitu. Saya pernah ada di salah satu tempat rumah makan gitu ya, pas duduk, kalau suami menghadap saya kalau ngelirik sedikit tuh ngadepin orang yang makannya itu kayak saya bilang kayak kayak burung betok, kayak ikan betok ngam gitu ya. Nah, itu yang harus diingat juga kalau kita lagi PDKT atau lagi ingin dekat dengan seseorang. Kadang-kadang memang detail gitu ya menilainya supaya nggak salah pilih, supaya nggak malu kalau dibawa keluarga, dan kita menilainya gesture, tata krama, sudut pandang hidup, pikiran-pikiran dia, vision dia. Nah, itu yang kadang memang
bikin kita nggak srek kalau nggak memenuhi hal itu. Nah, tapi juga jangan terlalu ekstrim. Baru ngelihat misalnya, ya kok dia lebih suka pakai baju warna hijau, terus sementara Anda nggak suka warna hijau gitu ya. Terus udah nggak cocok gitu ya, nggak gitu juga kali. Anda harus belajar untuk bisa lebih sabar ketika proses PDKT. Kadang-kadang misalnya masalah olahraga aja, ada yang nggak suka kalau pasangannya itu kalau orang yang dia suka itu hobi olahraganya sepak bola, sementara Anda nggak suka banget sepak bola, kan bukan berarti langsung back off gitu kan. Malah ada yang belajar mengikuti seperti apa permainan sepak bola, sampai aturan-aturannya, sampai pemain bola yang terkenal. Kalau saya ditanya nggak tahu bola, jadi kalau nonton cuma tahu masukin gawang, oh itu gol gitu ya. Kalau olahraga yang lain ya sedikit-sedikit tahu gitu. Tapi kalau olahraga sepak bola, suami yang tahu banget, karena dulu dia pernah cita-cita pengen jadi pemain sepak bola, tapi akhirnya larinya ke industri pesawat terbang. Ya gitu deh, tapi nggak salah juga kalau kita mencoba mengikuti alur dari apa yang disuka pasangan supaya match. Itu dalam proses pendekatan. Kalau Anda membayangkan dia kelak jadi pasangan, belajar juga mengikuti hobinya ya. Nah, untuk buat lajang yang belum mau menjalin hubungan, kesedihan, kemurungan, rasa kesepian memang rasanya menggigit. Tapi kalau ingin menyingkirkan suasana atau rasa seperti itu, beraktivitas ya, lakukan hal-hal yang bisa dibilang Anda tuh jadi produktif di setiap hari, di setiap waktu, yang syukur-syukur apa yang Anda produktifkan itu jadi sumber income gitu. Mungkin aja kayak teman saya isengnya bikin gorengan, risol, kemudian lasanya, malah jadi bisnis yang serius. Sekarang sudah bisa go food gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, insya Allah ada hasil. Percaya deh ya. Kemudian Sagittarius, Two of Wands, 2 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Lagi-lagi Sagittarius membandingkan kondisi situasi sebelum musibah, sebelum wabah dengan kondisi sekarang. Memang beda banget gitu ya. Yang mungkin kalau saya itu biasanya, kalau Anda mungkin sering juga ya, setiap hari udah rencana aja. Ketemu siapa, pergi kemana, ngopi dengan siapa, janjian di mana. Itu sama juga dengan saya dan suami. Tapi ternyata kalau kita bersungguh-sungguh stay at home gitu ya, terus kita mikirin ngerjain apa, ngelakuin apa. Kalau saya sekarang yang rutin jadi masak apa, ngolah apa, bikin apa, ngerjain apa, pokoknya udah ada gitu. Malah kadang-kadang jadi mikir gini, kok 24 jam rasanya kurang gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen rasanya tuh bisa menghadirkan semua video yang wajib saya hadirkan buat YouTube gitu. Tapi kan kita berurusan juga dengan energi, dengan tenaga. Jadi nggak mungkin semuanya keturutan gitu. Tapi buat Anda, yang penting hari ini kalau mau mengerjakan sesuatu, yakinkan bahwa semua sudah terencana, sudah disusun dengan baik, sehingga tidak mematahkan semangat. Karena yang dijaga sekarang ini semangat ya. Jangan sampai jadi kayak ngedrop, halu, kesal, marah, bete, moody. Wah, pokoknya segala penyakit yang berkaitan dengan unsur unsur diri kita gitu loh. Kan yang sekarang lagi banyak diucapkan itu gini, aduh bosan, aduh jenuh, galau nih, bete, halu, pokoknya segala hal yang itu. Nah, di sini jangan sampai Anda bolak-balik mikir ke belakang, ngebandingin sesuatu yang Anda lakukan di belakang. Ini akan menguras energi Anda dan membuat Anda jadi kesal, marah gitu ya. Tapi harus optimis bahwa Anda punya kewajiban hidup, punya sesuatu yang harus dijalankan, punya rutinitas yang harus tetap digiatkan. Rutinitas di rumah tentunya, rutinitas yang bisa dilakukan, bahkan mungkin Anda sudah punya susunan tugas, pekerjaan, work from home gitu. Jadi Anda sudah punya plotnya. Dalam mengerjakan apapun Anda sudah siapkan semuanya, sehingga tanpa terasa berhasil dikerjakan, berhasil dituntaskan, nggak masalah kok gitu ya. Jadi tetap harus semangat. Di sini tongkat di belakang kayak orang ngebandingin sesuatu, Anda pernah sukses, berhasil, lancar di waktu lalu, udah stop dulu. Kemudian
tongkat di tangan kiri, bola dunia di tangan kanan, itu artinya Anda punya tanggung jawab hidup yang nggak bisa pakai di skip gitu, yang nggak bisa pakai ditunda. Hari ini ya hari ini, kerjakan semua urusan, tugas-tugas harian di rumah, tugas rutin. Jangan sampai malah menimbulkan kesan bahwa Anda malah jadi troublemaker, yang harusnya dikerjakan malah nggak dikerjakan, yang harusnya diurus malah nggak diurus. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, untuk asmara berpasangan di situasi sekarang ini mungkin sering ketemu, sering ngobrol, sering diskusi. Kadang-kadang mungkin Anda merasa ada di titik kesal, jenuh, lalu ingat yang di masa dulu-dulu dengan mantan. Nggak perlu seperti itu, jangan ya. Nanti kalau dia merasa Anda keceplosan tiba-tiba membandingkan dengan orang yang pernah ada di kehidupan dulu, repot ya, jadinya malah marah. Lebih baik fokus dengan apa yang ingin Anda lakukan berdua dengan dia, mencari cara untuk bisa tetap happy, semangat, punya gairah cinta, dan bisa saling setia. Untuk asmara lajang, kalau sekarang belum juga ketemu yang pas dan sekarang masih ngebanding-bandingin dengan seseorang yang pernah ada dalam kehidupan lalu, ya jangan sampai seperti itu. Nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Anda kalau lagi dekat dengan seseorang, fokus dengan hal yang ada dalam diri dia. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, siapkah Anda menerima semua itu, dan pastikan kalau memang niatnya mau dekat, ya Anda harus siap lahir batin gitu. Kalau dia adalah salah satu kandidat terkuat untuk menjadi seseorang yang akan Anda pilih, karena Anda lihat dia juga nggak keberatan untuk didekati atau berkomunikasi lebih sering. Itu tanda-tanda. Biasanya kalau udah seperti itu ada yang nyangkut di hati ya. Mudah-mudahan jalan ke depannya lebih lancar. Yang memilih tetap sendiri, ada beberapa hal yang membuat hati Anda risau karena ternyata segala sesuatu yang menjadi pendukung dari urusan kegiatan yang Anda lakukan harus digeser dulu gitu ya. Ya Anda harus memanfaatkan fasilitas yang terbatas dengan kondisi yang terbatas, tapi segala kegiatan bisa dilakukan dengan lancar. Itu butuh kecerdasan ya, butuh strategi. Kalau orang yang kreatif dengan segala keterbatasan, dia malah jadi makin kelihatan, makin keluar, makin punya kemampuan. Dan Anda harus buktikan bahwa Anda termasuk orang yang kreatif dalam situasi apapun ya. Berikutnya adalah Capricornus. 8 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat, gerak cepat. Anda yakin kalau semua urusan kerjaan hari ini diselesaikan, hasilnya ya membuat Anda puas, membuat Anda senang, lega gitu. Ternyata apapun yang direncanakan, apapun yang sudah disusun, apapun yang dibahas, apapun yang Anda pikirkan, nggak ada yang tertunda atau terkendala. Biasanya karena nggak terlalu ngotot. Tapi semangat, bukan ngotot ya, semangat. Dan Anda yakin hal-hal baik, hal-hal positif itu bisa dilakukan dengan hasil yang sesuai harapan. Tapi yang penting di sini nggak serampangan ya, nggak tergesa-gesa, terburu-buru. Biasanya kalau tergesa-gesa, terburu-buru, hasilnya bisa di-reject atau hasilnya tidak sesuai harapan. Anda harus tenang, belajar untuk bisa orang yang mampu mengendalikan diri, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup ya. Termasuk hari ini kalau masih tetap Anda nggak bisa kemana-mana, misalnya Anda memang juga nggak mau pergi-pergi, di rumah aja gitu ya, Anda harus persiapkan segala hal yang bisa mengisi waktu agar selalu bermanfaat. Nah, untuk asmara berpasangan, menjaga gairah cinta itu punya ada strateginya. Anda harus bisa membuat perasaan tenang, nyaman di hati pasangan gitu ya, dan komunikasi yang dilempar gitu, dialog yang dilakukan memunculkan semangat, membuat Anda dan dia terkoneksi, pembahasannya nyambung terus. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai pembahasan yang bikin marah, kesal, cemburu, curiga, wah ribet. Apalagi lebih sering banyak komunikasi, nanti malah yang ada tengkar terus, nggak mau kan? Nah, belajar untuk bisa mengedepankan komunikasi yang sehat. Untuk asmara lajang,
lebih sering berkomunikasi itu baik, tapi jangan terlalu memaksakan untuk bisa komunikasi terus. Lihat-lihat juga orang yang kita ajak komunikasi, yang lagi kita dekati ini, apakah waktunya lagi pas, lagi tepat, lagi cocok nih ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan urusan Anda dengan dia. Kalau komunikasinya terus terhubung dengan baik dan bahasanya sehat, ini punya peluang Anda dengan dia akan menemukan banyak kecocokan. Tinggal bagaimana eksekusinya untuk bisa menjadi pasangan ya. Untuk asmara, buat lajang yang belum mau menjalin hubungan dengan siapapun, sekarang ini lagi semangat-semangatnya mengisi waktu untuk melanjutkan rutinitas kegiatan yang lagi buat Anda tuh makin tahu bagaimana memanfaatkan waktu yang ada, menjadi orang yang produktif dalam segala keterbatasan, dan Anda mengerti apa yang harus dilakukan. Semoga hari ini memberi cerita yang berbeda dalam kehidupan Anda, cerita yang indah ya. Oke, dari apa yang dibahas 12 zodiak atau bintang untuk hoki atau peruntungan atau segala hal yang menjadi panduan Anda untuk hari ini. Kalau ada yang merasa kurang pas, kurang kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Kemudian kalau mau konsultasi private, kirimkan bukti transfernya ke Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Nanti akan dijadwalkan ya. Dan jangan lupa like, tadi udah ya, like video, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.